Shalom, selamat siang. Izin perkenalkan, nama saya Saferius Batee dari Universitas Nias jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini kami membahas tentang ragam bahasa yang diampu oleh Ibu dosen Mestawati Ndoro SPD MHUM. Baik, langsung saja kita pada materi pembahasa, yaitu tentang ragam bahasa. Nah, kita bisa mendefinisikan arti dari ragam bahasa, yaitu suatu variasi perkataan yang disesuaikan dengan pemakaian topik yang dibicarakan dan hubungan antara pembicara dan lawan bicara, dan juga orang yang sedang dibicarakan dan media pembicaraan. Nah, itu dulu arti dari ragam bahasa. Nah, dalam ragam bahasa ini memiliki 4 jenis, yaitu satu, ragam bahasa berdasarkan media, dan yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar, dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, dan yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, itu dulu 4 jenis dari ragam bahasa. Dari 4 jenis itu kita bisa menguraikan satu persatu. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Apa itu? Suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, misalnya kita harus memperhatikan tata bahasa dan kosakata lafal ucapannya. Nah, itu dulu berdasarkan media. Yang keduanya, berdasarkan standar. Berdasarkan standar ini terbagi 3. Satu, standar, yang kedua non standar, yang ketiganya semi standar. Nah, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur dibagi 4. Yang pertama berdasarkan dialek, dan kedua berdasarkan terpelajar, dan ketiga berdasarkan resmi, dan yang terakhir berdasarkan tak resmi. Nah, itu bagi-bagiannya. Dan juga bagian dari jenis yang keempat itu, yang terakhir, berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan ini tergolong 7 bagian. Yang pertama, berdasarkan ragam bahasa ilmiah, dan kedua, berdasarkan ragam bahasa bisnis, dan ketiga, berdasarkan bahasa hukum, dan yang keempat, berdasarkan ragam bahasa agama, dan yang kelimanya, berdasarkan ragam bahasa sosial, dan yang keenamnya berdasarkan bahasa ragam kedokteran, dan yang terakhir berdasarkan ragam bahasa sastra. Nah, itu dulu golongan dari topik pembicaraannya. Nah, selanjutnya ragam bahasa ini memiliki fungsi, yaitu sebagai bahasa nasional untuk menyatukan berbagai bahasa, simbol kebanggaan nasional, dan pemersatu antara kelompok atau etnis, dan pemersatu budaya di antara daerah. Nah, itu dulu fungsi dari ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini juga digunakan sebagai satu, ragam bahasa resmi negara, dan keduanya alat ucap komunikasi di tingkat pendidikan, dan yang ketiganya sebagai pengantar pendidikan, dan keempatnya kepentingan pembangunan, dan yang terakhirnya alat pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, itu dulu kegunaan-kegunaan dari ragam bahasa. Yang terakhirnya contoh-contoh dari ragam bahasa. Contohnya seperti ragam bahasa tulisan. Misalnya, Edir sudah pulang bareng temannya tadi siang. Contoh poin yang kedua, secara lisan. Edir dan teman sudah pulang siang tadi. Dan poin ketiga, lu pernah ke tempat itu. Dan poin yang terakhir, kamu sudah pernah mengunjungi tempat itu. Sekian pembahasan singkat penguraian materi ragam bahasa. Bila mana banyak kekurangan yang tidak sesuai, mohon untuk dimaklumi. Sekian, terima kasih. Yahoo, salam.